Bisa, Bu. Apakah slide presentasinya terlihat jelas? Jelas. Apakah ruangan di dalam kelas ini nyaman? AC-nya dingin? Sudah nyaman. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sehat ya semuanya? Sehat. Oke. Nah, kalau begitu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reski Eka Mulyana. Saya lahir di Kabupaten Sinjai 26 Maret 2002. Saya berasal alamat tempat tinggal saya dari Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Nah, pendidikan terakhir saya D3 Seni Kuliner di Politeknik Pariwisata Makassar. Nomor HP saya bisa dilihat. Ini. Ini nomor HP saya. Apabila nanti ada keperluan bisa di chat pribadi. Apabila nanti ada tugas, saya akan memberikan tugas, nanti dikirim di email saya. Mengenai biodata saya, ada pertanyaan? Sudah ada. Statusnya single. Masih single. Sebelum itu, mari kita absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir. Nah, Ibu Maya, ada Bu. Bapak Ali, Hadir. Ibu Ina, hadir Bu. Ibu Saida, Hadir. Pak Moko, Ya. sudah hadir semua ya. Ini ada safety induction. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nah ini pintu sebelah kanan saya terdapat pintu keluar tangga sebelah kanan. Nah, bisa bisa keluar lewat pintu kanan dan kiri. Oke? Peraturan di kelas saya yaitu dilarang berisik, dilarang cerita sama temannya. Nah, harus memperhatikan apa yang akan saya sampaikan, ya. Dilarang tidur, jangan ada yang tidur pada saat saya mengajar. Pada saat ada pertanyaan, yang sama angkat tangan ya. Oke? Selanjutnya. Nah, ini ada yang tahu saya lagi apa ini? Membuat kue. Bikin kue. Lagi mengaduk. Ini saya lagi persiapan membuat adonan kue. Astagfirullah. Teman sebelumnya saya sudah jelaskan ya apa hal-hal yang perlu dilakukan sebelum itu. Oh my god. Selanjutnya. Nakalnya itu bahasa. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Langkah-langkah menyiapkan adonan pastry dan kue sesuai dengan standar resep. Unit kompetensinya mengelola pastry dan kue. Kode unitnya I56 DBA 00.38.1. Oke, kita masuk. Roadmap pelatihan kita yaitu nama pelatihannya Jasa Boga. Unit kompetensinya mengelola pastry dan kue. Kode unitnya sudah saya bacakan tadi ya. Oke, elemen kompetensinya membuat pastry dan kue. Kriteria unjuk kerja, adonan disiapkan sesuai dengan standar resep. Nah, selanjutnya judul mikro teaching hari ini langkah-langkah menyiapkan adonan pastry dan kue sesuai dengan standar resep. Nanti saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menyiapkannya. Nah, tujuan dan manfaat pelatihan. Tujuannya peserta dapat menjelaskan langkah-langkah menyiapkan adonan pastry dan kue sesuai dengan resep. Manfaat, peserta akan mampu mengetahui langkah-langkah
biskui dan kue. Ya. Selanjutnya, nah kita masuk pada materi. Langkah-langkah yang perlu kita siapkan saat menyiapkan adonan pastry dan kue yaitu persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pastikan alat dan bahan yang kita gunakan itu higienis, terjamin kebersihannya. Karena apabila tidak higienis, itu akan mempengaruhi nanti pada saat kita produksi. Nah, pada gambar ini kita lihat alat yang kita butuhkan itu ada mixer, ini namanya hand mixer, ya. Ini ada timbangan, ini timbangan digital. Kita harus menggunakan timbangan digital. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan timbangan jarum itu kadang ada yang tidak tidak akurat. Oke. Nah, ini ada bowl. Bowl itu adalah mangkok. Itu wadahnya untuk kita mencampur. Nah, pada saat penggunaan pastry kita menggunakan alat ini. Nah, pada saat penggunaan kue juga kita menggunakan alat ini. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai slide sebelumnya? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya menimbang bahan. Timbang bahan sesuai dengan standar resep. Mengapa kita harus menimbang bahan sesuai dengan standar resep? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, saya akan memberitahu. Kita harus menimbang bahan sesuai dengan standar resep karena apabila kita menimbang bahan tidak sesuai dengan standar resep, pasti akan adonan kita itu akan batal di akhirnya nanti, ya. Ada yang tahu kita harus memulai dari mana pada saat kita menimbang? Dari itu. Ibu Maya, kenapa kita harus menimbang bahan mulai dari nol? Supaya nanti itu timbangan bahannya itu akurat, mestinya nggak lebih kurang. Atau sesuai dengan resep yang sudah ditentukan. Oke, baik, jawabannya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Bahan yang diperlukan pada pastry dan kue itu berbeda. Kenapa berbeda? Pastry itu merupakan produk makanan yang berlapis. Dia memiliki adonan yang berlapis-lapis. Sedangkan kue itu adonan yang terbuat dari foaming yang dikembangkan dari telur dan gula kita mixer kemudian mengembang. Sedangkan pastry itu dia mirip-mirip dengan kue. Dengan roti, sorry. Dengan roti, dia mirip dengan roti, tapi dia di banyak fatnya, karena kita menggunakan shortening set. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Sesuaikan konsistensi adonan, apakah telah sesuai dengan standar atau belum. Nah, di sini. Nah, ini dia contoh kesesuaian konsistensi adonan. Nah, ini konsistensi adonan cake. Ini kenapa seperti ini? Ada yang tahu, Ibu Maya? Itu menurut dilihat dari gambarnya itu tetap berjejak. Menurut saya kalau tetap berjejak itu misalnya sudah bagus adonan, nggak satu juga dari dia. Nantinya sudah konsistennya sudah baik kalau sudah warna bolu ataupun. Ya, jawabannya sangat bagus. Betul. Nah, ini ini konsistensi adonan puff pastry. Di sini tuh dia terdapat beberapa layer. Nah, pada saat pembuatan puff pastry kita melakukan beberapa teknik seperti pada saat kan kita ini ambil contoh croissant atau puff pastry yang biasa ada di hotel-hotel. Nah, ini ada tuh biasa layer-layernya itu terdapat layer-layer itu di dalam croissant. Pada saat kita buka ada layer. Nah, ini disitulah
konsistensinya. Seberapa sering kita menggilas adonan, melipat adonan, di situ akan terbentuk beberapa lapisan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Bu, mau tanya Bu, kenapa ya kalau misalnya kita sebagai pembeli, sebagai konsumen gitu, antara kita membeli kue sama membeli pastry itu lebih mahal pastry-nya. Ya. Sedangkan kayak pastry kan kayak remahan gitu loh, kayak apa di kayak gini aja rusak. Kalau cake kan lebih tebel, betul kan? Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kenapa demikian? Kenapa pastry lebih mahal daripada cake? Ya, karena ini terdapat bahan yang mahal. Bahannya itu shortening set itu mahal karena dia terbuat dari lemak hewani. Dan cara teknik pembuatannya juga lebih sulit daripada cake. Kalau pastry dia berlipat-lipat ya Pak, dilipat, dimasukkan kembali ke freezer, kemudian digilas lagi, dikeluarkan, dan setelah itu dimasukkan lagi, ya seperti itu berulang-ulang sehingga terbentuk beberapa layer di dalamnya. Sedangkan bolu dia kan cuma satu kali teknik, dia cuma mengocokan sehingga dia seperti berjejak dan kaku seperti di gambar ini. Ngerti Pak? Ngerti Pak? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, Ngerti, Pak. Bu Maya persilahkan. Ya, di sini Bu, dalam pembuatan pastry itu kan ada dua jenis pembuatan kulit ya, yang dari tengah. Menurut Ibu sendiri, yang mana lebih efisien penggunaannya atau yang mana lebih bagus? Apakah penggunaan shortening pastry set yang langsung menulis sertifikat, ataukah membuat dengan shortening pastry itu dengan menggunakan mentega, tepung dan krim saja? Yang mana lebih efisien penggunaan Pertanyaannya sangat bagus. Kalau di industri besar, biasanya itu kita membeli lebih baik membeli ya daripada membuat, karena itu sangat, kalau pada saat dibuat itu sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama, panjang. Jadi kita lebih prioritaskan untuk membeli saja. Oke, mengerti Bu? Oke. Selanjutnya, sampai di sini masih ada pertanyaan? Masih ada belum? Lanjut Bu, lanjut. Oke, lanjut. Kalau begitu saya simpulkan. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, langkah-langkah menyiapkan adonan pastry dan kue sesuai dengan standar resep, yaitu mengajarkan tata cara menimbang bahan terlebih dahulu. Saya tadi sudah mengajarkan menimbang bahan. Oke. Cara menggunakan alat dan cara pengolahan bahan hingga menjadi adonan. Nah, sampai di sini saya mau bertanya. Jelaskan langkah-langkah penyiapan pastry dan kue sesuai dengan standar resep. Langkah pertama yang perlu kita lakukan itu apa? Tolong Bapak Ali. Langkah-langkah kita harus menimbang bahan dulu bersama bahan. Oke. Pak Moko. Mbak Moko. Ayo mari Mbak Moko. Nalo. Oke, bagus. Ibu Ina. Iya. Jawabannya sudah ada nih. Selanjutnya, kalau begitu, saya rasa semuanya sudah mengerti dengan apa yang sudah saya bawakan. Saya akan memberikan evaluasi ya. Mohon dikerjakan. Waktu pengerjaannya itu 4 menit. Jangan dulu langsung diisi ya. Pada soal beri tanda silang pada pilihan ganda, ada lembar jawabannya di belakang. Pada uraian bisa diisi di depan saja, Bapak. Oke?
Sudah selesai? Belum? Oke, untuk itu saya ambil ya imarannya. Periksa dulu apakah semua sudah memahami atau belum. Saya rasa semuanya sudah mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Nilainya rata-rata sudah benar ya. Oke. Selanjutnya ada tugas tambahan di rumah. Buat rangkuman mengenai langkah-langkah penyiapan adonan pastry dan kue yang sesuai dengan Bapak Ibu pahami, sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Pengumpulan tugasnya bisa dikumpul di email saya, maksimal pengumpulan hari ini jam 12 malam. Oke? Tidak ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke. Nah, saya sebelum mengakhiri kegiatan, saya ada kata-kata hari ini. Terkadang sesuatu yang paling kau takuti merupakan hal yang akan membebaskanmu. Oke. Nah, sebelum itu mari kita persiapan untuk pulang. Mari kita membaca doa sebelum pulang. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf